Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Darto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bunyi. Materi bunyi sudah saya rangkumkan menyesuaikan dengan masih adanya COVID-19. Yang pertama adalah sifat-sifat bunyi. Bunyi merupakan hasil getaran yang merambat, sehingga bunyi termasuk dalam gelombang. Gelombang itu kan getaran yang merambat. Bunyi termasuk dalam gelombang longitudinal. Longitudinal sudah dijelaskan kemarin, yaitu gelombang yang arah getarnya berimpit dengan arah rambatan. Jadi seperti ini kalau kita gambarkan, bahwa ini ada renggangan, merenggang, kemudian merapat, kemudian merenggang. Nah, jadi berupa renggangan dan rapatan seperti itu ya untuk gelombang longitudinal. Yang kedua, bahwa bunyi merupakan merambat memerlukan zat perantara atau medium. Jadi bunyi itu bisa merambat dari sumber bunyi ke telinga kita memerlukan zat perantara atau medium, baik itu berupa zat padat atau zat cair atau zat gas. Jadi tidak bisa merambat di ruang hampa atau tanpa zat perantara. Jadi misalkan di bulan begitu tidak bisa bunyi merambat karena tidak ada kan di sana ruang hampa. Bunyi merambat itu paling cepat itu melalui medium zat padat, karena zat padat itu susunan partikelnya lebih rapat. Yang keempat, bunyi dapat dipantul. Kemudian yang kedua adalah syarat terjadi dan terdengarnya bunyi. Yang pertama adalah ada sumber bunyi yang bergetar. Jadi ada sumber bunyi, misalkan gitar, petik, maka suara senar itu akan merambat sampai ke pendengar. Jadi syaratnya terjadi dan terdengarnya adalah harus ada sumber bunyi. Ini ya, ada yang bersuara, ini sumber bunyi, berarti sumbernya bunyi. Kemudian ini mediumnya, perantara medium, dan ini adalah pendengar. Penggolongan bunyi sekarang. Nah, menurut frekuensinya ya, adalah frekuensinya. Nah, bunyi dibedakan menjadi 3 ya, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infra itu di bawah, sonik itu bunyi ya, bunyi yang frekuensinya rendah itu ya, infra itu rendah. Bunyi yang frekuensinya rendah yaitu berapa? kurang dari 20 Hz. Apa artinya frekuensinya kurang dari 20 Hz? Artinya bahwa getarannya, banyaknya getaran itu kurang dari 20 kali setiap detiknya. Telinga kita tidak bisa mendengar ya, karena terlalu lemah sekali, sehingga yang bisa mendengar adalah binatang anjing dan jangkrik. Terus yang kedua, audiosonik. Audio itu dengar, sonik itu bunyi yang bisa didengar ya, yaitu frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini dapat didengar oleh telinga manusia, maka dinamakan dengan audiosonik. Yang ketiga adalah ultrasonik. Bunyi yang frekuensinya tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz, atau bisa ditulis juga 20 kHz, 20 kHz, 20 kHz. Yang bisa mendengar adalah hewan lumba-lumba maupun kelelawar. Resonansi, kita bahas sedikit tentang resonansi, bahwa resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena didekati benda yang bergetar. Misalnya kita memetik senar pada gitar, ini akan lebih nyaring suaranya karena terjadi resonansi ya, terjadi resonansi. Apa tuh resonansi? Nah, resonansi itu bahwa udara di dalam gitar itu ikut bergetar ketika senarnya dipetik, udara di dalam gitar itu ikut bergetar. Nah, inilah yang kita namakan dengan resonansi, ikut bergetarnya suatu benda atau zat karena pengaruh getaran dari benda yang lain. Nah, akibatnya dari resonansi apa? Akibatnya suaranya menjadi lebih keras ya, lebih nyaring gitu. Itu sedikit tentang resonansi. Kita lanjutkan dengan karakteristik bunyi. Do sampai do lagi ini mempunyai frekuensi yang makin tinggi ya. Jadi frekuensinya ini 264 Hz, 297 Hz, ini naik terus. Maka bunyi yang kita keluarkan juga harus tinggi, nadanya semakin tinggi, nggak boleh makin rendah ya, harus semakin tinggi. Do re mi fa sol la si do harus makin tinggi. Nah, karena ini frekuensinya lebih tinggi ya, ini kan makin tinggi frekuensinya. Ini namanya frekuensi ya. Nah, supaya kita gampang menghafalkan 264 297 itu kita ngapalkannya yang ini aja, perbandingannya hanya lebih kecil
tentunya lebih mudah kita hafalkan. 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48. Nah, supaya tahu frekuensinya C itu berapa, kalau perbandingan 24, sederhananya 24, berarti nada C itu berapa frekuensinya? Frekuensinya ini 264. Dari mana? Ya 24 dikalikan 11 ya. Dikalikan 11. 24 kali 11 itu hasilnya 264. Dari gimana caranya? Caranya 2 ditambah 4 itu kan 6. Nah, 6 taruh di tengahnya. Maka jadinya 264. Sama saja 297 juga begitu. 27 kali 11 ya, sama saja dengan 2 tambah 7, 9. 9-nya taruh tengah. Jadilah 297. Ini juga begitu, 3 tambah 0, 3 taruh di tengah. Nah, kalau yang begini bagaimana? Ini bagaimana? Ini juga sama. 5, 28 itu kan 4 tambah 8, 12. 12 tulis 2 nya di tengah, nyimpan 1, satunya dikalikan 4, jadinya 5, 2, 8. Itu cara mudah kita mencari frekuensi nada. Berikutnya adalah ini interval nada. Interval nada itu artinya apa? Artinya perbandingan nada dengan nada C, perbandingan suatu nada dengan nada C. Misalkan interval prima itu perbandingan suatu nada, berarti nada C dengan nada C, berarti 1:1. Sekundo itu perbandingan nada Re atau nada D dengan nada C, berarti 27 banding 24. 27 banding 24 ya. 27 banding 4, 27 banding 24. Kalau disederhanakan 27 bagi 9 itu 3. 27 bagi 3 itu 9. 24 bagi 3 itu 8. Ini 9 banding 8. Ini namanya sekundo. Ters itu perbandingan mi dengan do. Mi itu 330 ya, atau 30 dibanding 24. 30 disederhanakan ya, dibagi berapa? Bagi 6. 30 bagi 6 kan 5. 24 bagi 6 4 gitu ya. Kemudian kuart tuh berarti kuart itu kan 4 ya, jadi nada keempat berarti ya. Kuart itu nada keempat, 1 2 3 4. Nah, berarti nada keempat itu apa? Nada keempat itu 32 dibagi nada pertama ya. 24 bagi 32 dibagi 24. Disederhanakan bisa kan? Bisa kan, kelipatan 8 ini. Berarti 32 bagi 8 4, 24 bagi 8 3. Berarti kuart itu 4 banding 3. Kemudian queen itu kan 5 ya, artinya 5, berarti nada kelima itu kan 36 bagi nada pertama, 36 bagi 24. Sederhanakan 36 bagi 12 dapat 3, 24 bagi 12 dapat 2. Itu ya, kamu pelajari lagi ya. Kalau belum paham, kamu bisa diulang-ulang ya, dipelajari lagi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang hukum Mersenne menyatakan bahwa frekuensi nada yang bergetar dipenuhi oleh. Di hukum Mersenne itu tentang ini ya. Jadi apa? Frekuensi nada pada dawe atau senar. Jadi ketika senar itu kita petik, suaranya tinggi atau rendah itu dipengaruhi oleh apa? Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita mau metik gitar, suaranya kan bisa tinggi, bisa rendah. Nah, suara itu bisa tinggi, bisa rendah itu dipengaruhi oleh apanya toh? Nah, itu yang pertama dipengaruhi oleh panjangnya senar. Yang kedua, nah, bagaimana hubungannya dengan panjang senar? Makin panjang senarnya, kalau kita bandingkan yang kita metik senar yang pendek dengan yang panjang, kira-kira suaranya tinggi mana? Tinggi yang pendek ya. Kalau senar pendek kita petik kan ting gitu, ting. Tapi kalau pandang tang. Nah, ting, lebih tinggi kalau pendek ya. Jadi kesimpulannya apa? Makin panjang senar berarti frekuensinya makin rendah malah.
malah makin rendah, berarti hubungannya berbanding terbalik namanya. Nah, tegangan senar, kencangnya senar ya. Kalau senar yang kencang dengan senar yang kendur, kalau kita petik suaranya tinggi mana? Tinggi yang kencang ya. Jadi hubungannya semakin tegangan senar makin tinggi, frekuensinya makin tinggi juga ini ya. Untuk tegangan senar. Kemudian luas penampang senar. Luas penampang senar itu besarnya senar ya. Senar yang besar dengan senar yang kecil, kalau petik tinggi mana? Suaranya tinggi yang kecil ya. Berarti ini berbanding terbalik, artinya makin besar senarnya, frekuensinya makin kecil gitu ya, terbalik. Jadi ini bilang ini terbalik ya. Kalau ini berbanding lurus, ini berbanding terbalik. Masa jenis senar itu bobotnya senar ya. Senarnya makin berbobot itu suaranya makin rendah, berarti masa jenis juga berarti terbalik ya, terbalik. Makin besar masa jenisnya, suaranya makin rendah. Oke, kita lanjut dengan kuat bunyi dipengaruhi oleh. Jadi bunyi itu kuat, keras, kuat, itu apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi pertama amplitudonya. Amplitudo ya, amplitudo itu apa? Amplitudo sudah dijelaskan kemarin. Jadi ayunannya amplitudo. Kalau kita misalkan mau mukul kentongan atau beduk ya, kalau ayunannya kita besar ya, mengayunkannya kita, ayunan tangan kita itu lebih lebar, maka bunyinya makin keras gitu ya. Jadi gitu ya, gampangannya amplitudo itu ayunannya makin lebar makin keras suaranya, bunyinya makin kuat. Yang kedua adalah pemantulan bunyi. Nah, jadi bunyi itu makin kuat kalau ada dinding pantulannya. Kalau ada pantulannya berarti bunyinya makin kuat. Kalau tidak ada pantulannya ya enggak kuat ya. Gitu. Kemudian resonansi, ada resonansinya apa tidak? Kalau ada resonansinya maka bunyinya makin kuat. Seperti tadi kalau gitar ada bodinya yang ada udaranya itu makin kuat. Kentongan dikasih lubang biar bunyinya makin kuat, supaya terjadi resonansi itu ya kalau ada udaranya di dalam kentongan. Kemudian yang kedua adalah jarak sumber bunyi dengan pendengar. Nah, ini jaraknya dekat apa jauh? Kalau jaraknya dekat ya mestinya bunyinya lebih kuat gitu. Oke, berikut dengan timbre atau warna bunyi. Nama lain jadi timbre itu warna bunyi. Maksudnya apa toh? Maksudnya ada nada-nada yang frekuensinya sama tapi suaranya kan terdengar berbeda. Misalkan gitar dan piano. Gitar kan ada nada do-nya, piano juga ada nada do-nya, tapi kan suaranya berbeda. Gitu ya. Maksudnya timbre atau warna bunyi. Berikut manfaat pemantulan. Pemantulan bunyi ya maksudnya. Pemantulan bunyi itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah digunakan di bidang medis, yaitu untuk USG untuk mengetahui macam-macam ya, mengetahui kandungan bayi, keadaan bayi dalam kandungan. Yang sering ibu hamil itu periksa USG begitu untuk melihat janin yang ada di dalamnya. Kemudian untuk melihat struktur tubuh, otot, sendi dan sebagainya. Berikutnya mendeteksi cacat atau retak pada logam maupun ketebalan plat logam. Kemudian mengukur cepat rambat bunyi dengan rumus ini ya, mengukur cepat rambat bunyi, dimana V itu kecepatan rambat gelombang bunyi, T-nya selang waktu, S-nya adalah jarak sumber bunyi ke pendengar. Ini contohnya soal, misalkan seorang pengamat melihat kilat cahaya di angkasa. Jadi kalau saya gambarkan, ini ada orang, di sini ada orang, dia melihat cahaya di sini, ceret begitu ya, ceret begitu, melihat cahaya ceret, jadi mata melihat cahaya ceret. Nah, cahaya ini kan menghasilkan suara ya, suara guntur ya. Suara guntur ini kan bergerak.
Cahayanya itu juga merambat ya. Ini kan ada cahaya juga merambat. Cahayanya merambat kemana? Ke mata kita lihat jeret, langsung kita melihat itu karena ada cahayanya merambat. Cepat sekali cahaya merambat ya. Nah, selain ada cahaya, ini kan ada suara gunturnya. Suaranya di sini, guntur ini juga akan merambat ke sana sampai ke telinga pendengar. Jadi ini sebagai sumber bunyinya, kilatnya, ini pendengarnya, ini ada mediumnya. Dan bunyi ini juga butuh waktu untuk sampai ke telinga, merambat juga. Nah, di sini diketahui cepat rambat bunyi 340 meter. Jadi ini kecepatannya merambat itu V-nya 340 meter per sekon. Kecepatan merambatnya apa? Bunyi, bukan cahaya loh ya. Kalau cahaya itu lebih cepat kecepatannya. Kalau cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, jadi lebih cepat. Paling kan 340 meter per sekon cepat cahaya. Makanya ketika kita melihat kilat tuh, kita lihat kilatnya dulu, suaranya belakangan, lebih cepat cahayanya dulu ya. Nah, ini berapa waktunya? Seorang pengamati melihat kelihatan cahaya di angkasa dan 5 detik kemudian terdengar bunyi. Jadi ini melihat jeret, terus bunyinya kan merambat sampai di telinga itu butuh waktu 5 detik. Jadi ini T-nya itu 5 sekon, 5 detik ya. Jelas berapa jarak sumber bunyi dari jarak kilat ini sampai ke pendengar berapa? Ini tanyakan apa? Berarti carakan jaraknya S-nya. Jarak S berarti kalau rumusnya V sama dengan S per T, maka kalau mencari S sama dengan jarak V kali T. Ini kan bisa juga dengan dipersatukan, semua bilangan itu per 1, sehingga kalau dikalikan silang S kali 1 S V kali T ya, V kali T. Tinggal masukkan saja. V nya berapa? V nya 340 meter per sekon. Ini V nya ya tadi ya, ini benar ya bos. Sama dengan V nya, mana V nya ini ya, V nya ini, V nya 340 kali T nya 5, maka hasilnya adalah 340 kali 5, 4 kali 5 20 ya, 00 2 3 kali 5 3 kali 5 berarti 37. Jadi ini ya temennya ya, 3700 meter. Ini jaraknya petir dengan pendengar. Berikut gunanya yang berikutnya adalah untuk mengukur kedalaman laut atau jarak bukit atau gedung. Jadi bunyi itu bisa dipakai untuk menghitung dalamnya laut atau jaraknya bukit ya, yaitu dengan menggunakan sistem pemantulan, dengan menggunakan metode pemantulan. Ini pemantulan ya, seperti ini ya, seperti gambar ini. Jadi ini pada kapal itu mengeluarkan sirine atau suara ya, suara itu akan sampai menuju ke dasar laut. Nah, kemudian dipantulkan lagi, diterima lagi. Ini reseptor ya, pendengar. Nah, maka ini bisa dipakai untuk menghitung dalamnya laut ya. Rumus yang digunakan ini S sama dengan V kali T per 2. Kalau yang atas tadi tidak ada per 2-nya, ini rumusnya. Ini rumusnya yang atas tadi. S sama dengan V kali T. Tidak ada per 2-nya. Yang ini S sama dengan V kali T per 2. Kenapa per 2? Karena ini S-nya 2 kali perjalanan. Jadi kan ini asalnya dari 2 kali S. 2S itu sama dengan V kali T kan gitu ya. 2S itu V kali T. Kenapa 2S? Iya kan S nya 2 kali nih jaraknya.
ini yang pertama S, ini juga S lagi kan 2 kali. Tapi kalau yang Petir ini kan tidak, perjalanannya hanya sekali sana tok S, ini tidak balik lagi ya, dari sumber bunyi sampai ke telinga sudah sekali tok. Tapi kalau yang ini dari sumber bunyi kemudian mengenai dasar kembali lagi, sehingga S nya 2 kali bolak balik, maka ini dikalikan 2S sama dengan V kali T. Kemudian kalau cari S berarti 2 nya pindah ruas ke sini ya, pindah ruas, jadinya S sama dengan V kali T per 2 seperti ini. Sehingga untuk mengerjakan contoh soal sekarang, ini contoh soalnya, gelombang ultrasonik dipancarkan dari atas permukaan laut. Kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air laut. Nah, ini apanya, ini kecepatannya, ini kecepatannya ya, kecepatan merambat gelombang di dalam air. Ini ini kan ada, nah ada kecepatannya ya, kecepatan apa, kecepatan gelombang yang dikeluarkan, gelombang ultrasonik dari kapal ini kan bergerak, jadi punya kecepatan V ya, V di dalam air laut. Kita tuliskan berarti V nya ya, V nya adalah 800 meter per sekon gitu. Jika selang waktu 1,6 sekon setelah gelombang asli dipancarkan, terdeteksi pantulan gelombang tersebut. Nah, jadi selang waktunya 1,6 sekon. Jadi dari mulai memancarkan kemudian sampai kembali lagi itu butuh waktu 1,6. Jadi perjalanan mulai dari ini dilepaskan, gelombangnya dilepaskan, mantul sampai diterima lagi itu waktunya adalah 1,6 sekon. Maka kita bisa tuliskan S sama dengan 1,6 sekon. Nah, berapa kedalaman laut? Nah, kita bisa menghitung S sama dengan V kali T per 2. Jadi ini kalau soalnya itu ada mantul-mantulnya begini ya, menghitung dalamnya laut, menghitung jaraknya bukit kan nanti juga mantul itu ya. Jadi kalau nanti ada soalnya berupa ini, ada bukit begitu, ini ada orang berteriak ya, mengeluarkan suara. Nah, suaranya mengenai bukit kemudian mantul ke telinga lagi. Ini nanti juga menggunakan rumus yang ini, karena S nya kan 2 kali, ini S, ini S. Jadi kalau ada modelnya mantul itu ada per 2-nya. Tapi kalau yang petir kemudian ada bom di kota mana terdengar sekian detik, itu tidak usah pakai per 2. Nah, maka ini kita hitung ya. Sekarang V sama dengan 800 kali waktunya 1,6 dibagi 2. Nah, ini coret tinggal 4 kali 1,6, 4 kali 6 itu 24, masih 2, 4 kali 1 itu 4 tambah 2, 6,4. Satuannya apa? Meter. Nah, itu ya cara menghitungnya. Maka kamu nanti kalau masih bingung bisa diulangi lagi. Sekarang macam-macam bunyi pantul. Nah, seperti tadi ya, bunyi itu bisa dipantulkan. Yang pertama adalah bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli. Jadi kita ngomong langsung bunyi pantulnya bareng dengan suara kita. Itu bisa terjadi kalau bidang pantulnya dekat sekali ya. Misalkan kita di kamar mandi nyanyi ya. Jadi kalau kamu di kamar mandi nyanyi itu suaranya kamu lebih nyaring. Nah, ini kamu di sini nyanyi, nah, pantulannya kan dekat sekali, jadi kamu suaranya makin nyaring ya kalau bidang pantulnya dekat sekali ya. Itu. Kemudian yang kedua yang kita namakan dengan gaung atau keredam. Ini jika bidang pantulnya agak jauh ya, misalkan di gedung ya, gedung yang agak besar ya, di dalam gedung. Nah, ini suara bunyi pantulnya akan mengganggu bunyi aslinya.
mengganggu ya. Jadi gaung atau keredam tuh mengganggu ya. Karena apa? Karena bunyi pantulnya itu selisih sedikit dengan bunyi asli. Jadi ketika misalkan ini kamu mengucapkan Indonesia, Indo, lah baru sampai do, bunyi pantulnya sudah datang in. Jadi do dan in itu tumbuhan, sehingga nggak jelas kita ngomong Indonesia itu nggak jelas. Yang jelas ketika awal in dan akhir saja sia. Ini ya terdengarnya begitu, sehingga bunyi gaung dan keredam ini merugikan atau mengganggu bunyi asli ya. Ini karena jarak bidang pantulnya agak berjauhan di dalam gedung, makanya supaya tidak mengganggu di dalam gedung itu biasanya dilapisi ya ruangannya, dindingnya dilapisi dengan ini karet atau karpet ya, karet, busa, kain, gabus, kapas, wol dan sebagainya ya. Untuk apa fungsinya ya? Untuk meredam bunyi biar tidak mengganggu bunyi pantulnya, mengganggu bunyi asli ya, seperti itu. Oke. Ini yang ketiga adalah bunyi pantul yang kita namakan dengan gema. Nah, gema ini tidak begitu mengganggu karena apa? Bunyi pantulnya itu terjadi setelah bunyi aslinya selesai. Jadi kamu mengucapkan misalkan halo, nah barulah selesai halo ada yang menirukan halo begitu. Jadi biasanya kalau di perbukitan ya, kita di dekat bukit ya, suara kita mantul ya, menggema namanya ya. Jadi ini terjadi kalau bidang pantulnya itu jauh dari sumber bunyi begitu. Nah, sekarang musik kompetensi saya kira cukup dulu ya. Musik kompetensi nanti bisa dikerjakan sendiri ya di rumah. Oke, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.